Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu mau tanya, sehat semua kan anak-anakku hari ini? Enggak, sampai belum. Ngantuk, Bu. Ngantuk apa? Lagi nyiapin buat SNMPTN. Sekarang ibu minta kalian melihat ke sekitar kalian. Ya, teman-teman diperhatikan satu persatu. Nah, hari ini siapa yang nggak masuk? Itu Nadir, Bu. Nadir. Gak tahu menjelaskan, terus Putri juga gak ada, Bu. Rizka juga gak tahu. Nadir dua orang. Katanya sebenarnya gimana? Ibu panggil ya, nanti kalian jawab hadir gitu ya. Ya, siap. Adik kalian nih, hadir. Amanda Aisyah, Saki, Anawi, Ahmad Makruf, Azara, Clarissa, Desi Atari, hadir Bu. Dila, Dilpa Patricia, Hadir, Bu. Ella Rosa, Kadian Febrianti, Farihan Basa, Belum hadir, Bu. belum hadir. Kita bisa. Miftah Umi, Nabila Putri, Aktif. Kenapa habis? Nandika, Hadir. Nazila Tun, Hadir. Nurul Fadila, Nurul Firdaus, yang tadi isi ya? Iya. Rakil, Hadir. Salwa, Hadir. Safa, Hadir. Siva, Hadir. Siti Khadijah, Hadir. Siti Nurjana, Isi, Bu. kenapa? Anaknya Enggak, Bu. Nah, di bagian tengah ini anak-anakku, kita akan belajar tentang cerita hikayat. Adakah anak-anakku yang pernah melihat, mendengar, dan menonton cerita hikayat? Biasanya Nadir, Bu, itu yang tahu. Nadir gak masuk. Biasanya tentang cerita lama itu sih, Bu, yang raja-raja itu. Ya, betul. Nah, di cerita hikayat apa saja yang akan kita pelajari punya Doreen? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang definisi, jenis-jenis, karakteristik dan strukturnya, juga kaidah kebahasaan dan nilai-nilai teks yang terkandung dalam teks hikayat. Manfaat dan tujuannya apa, Bun? Nah, nanti kita akan bentuk kelompok ya. Ibu minta kalian untuk menceritakan kembali cerita hikayat yang nantinya akan kalian simak. Terus kalian harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelompok masing-masing, harus terlibat. Juga pastinya paham materi tentang hari ini. Masuk pada sesi pembahasan, kita kedatangan guru-guru spesial yang akan memaparkan materi pada pagi hari ini. Bagi langsung saja yang pertama ada Ibu Putri dari SMA Agri Daud. Yang kedua ada Ibu Rizka dari SMA Al-Didin. Halo semuanya, selamat pagi. Lalu ada Ibu Salsabila dari SMA Pradipta. Dan ada Ibu Aisyah dari SMA Insan Cendekian. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pagi hari ini untuk ibu-ibu yang mendengar. Ayo silakan. Sebelum Ibu menjelaskan tentang cerita teks hikayat, sebelumnya ada yang tahu nggak? Teks hikayat itu apa ya? Karya seorang ayah yang membentuk prosa yang tidak layak menceritakan kehidupan masyarakat. Siapa yang tahu contoh dari cerita hikayat? Hikayat yang mana? Terus Hikayat Aulia. Aulia. Kamu yang kasih dulu sebelum dipaduan. Oke, di sini akan menjelaskan tentang teks hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang di dalamnya menggambarkan kerajaan luar istana, kaum bangsawan dan sebagainya. Nah, tujuan dari teks hikayat ini adalah untuk menginspirasikan cerita-cerita moral dari cerita-cerita daerah lama. Nah, yang kedua adalah jenis teks hikayat. Sebelumnya ada yang tahu nggak teks rakyat
hikayat itu apa ya? Angkatan teks. Jenis-jenis teks hikayat. Yang kedua, materi yang kedua yaitu jenis-jenis teks hikayat. Nah, yang pertama ada cerita rakyat. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Saya dulu. Ya. Kisah yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan merupakan bagian dari suatu budaya. Oke. Terus siapa yang tahu contoh dari cerita rakyat? Hikayat si miskin, hikayat paling dewa. Selain yang di depan, Paling muda. selain yang di depan. Hikayat tuh. Ya, terus apa lagi? Samuel. Terus Orang Jogja. Timur Mas. cerita rakyat yaitu cerita dari sastra lama, lalu dari daerah-daerah lama yang kemudian diceritakan kembali di zaman sekarang. Contohnya itu seperti hikayat si miskin dan hikayat Malin Dewa. Nah, yang kedua ada siapa yang tahu pengertian Saya dari Bu, itu cerita tentang kepahlawanan. ya, terus pengertian apa lagi? Siapa lagi yang tahu? Etos ini adalah mengisahkan tentang pahlawanan, terus heroik atau ya pahlawanan itu. Terus contohnya cerita pahlawanan dari India. Contohnya yaitu Rama Sri. Contohnya seperti hikayat Sri Rama. Terus yang ketiga yaitu ada dongeng-dongeng. Sebelumnya, Dongeng itu cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi Bu, karena itu cuma untuk hiburan, tapi mengandung pesan moral. contohnya, contohnya apa? Contoh dongeng, Selain yang di depan ya. contoh dongeng si kancil, Oke, si kerbau dan buaya. siap. Dikasih dan singa. Selain Si kelingking, si kelingking. Kok kelingking? Itu si kelingkingnya gede yang kecil itu udah bisa apa? Apa lagi? Nah, ya. Pengertian dari dongeng-dongeng itu yaitu cerita yang cerita dongeng atau cerita kancil contohnya. Nah, yang keempat itu ada cerita-cerita Islam. Cerita-cerita Islam ini mengisahkan cerita tentang kenabian dan sahabat Nabi dan Raja Khaisar. Nah, yang kelima ada cerita berbingkai, yaitu cerita berbingkai. Ada yang tahu? Ada. Oke. Cerita berbingkai sering diartikan sebagai cerita dalam cerita. Iya. Apa ini? Cerita berbingkai adalah bentuk cerita yang berpokok pada suatu cerita. Contohnya hikayat bagian. Oke. Pada kali. Lalu Ada kali. cerita berbingkai itu cerita yang diceritakan kepada orang melalui secara dan contohnya itu hikayat Nokia dan hikayat Manaraja. Oke, tadi yang sudah menjawab pengertian siapa? Akan ibu bisa singkat ya? Makasih ya Bu. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks hikayat. Tapi ini sebelum diganti slide-nya ya, kan saya nggak tahu kayak ini bicara tadi kalian udah baca dulu sebelum saya memantik kalian ya. Sebelum masuk ke struktur teks hikayat, apa yang kalian ketahui mengenai struktur itu sendiri? Struktur adalah Susunan. ya, betul kerangka susunan boleh. Ada lagi selain kerangka susunan? Banyak banyak diksi yang bisa kita pakai ya. Kerangka struktur susunan. Mari kita gabungkan bahwa struktur adalah kerangka susunan bagian yang terdapat dalam sebuah cerita. Karena fokus kita kali ini adalah pada cerita ya. Jadi kalau dilengkapkan adalah struktur teks hikayat adalah bagian-bagian atau kerangka atau tadi apa? Kerangka bagian dan susunan yang terdapat dalam cerita hikayat. Oke, yang kalian tahu dalam struktur cerita itu ada apa aja sih? Orientasi. Mantap, bahasa orientasi. Komunikasi. Komunikasi mantap. Mas Dika benar. Reorientasi. Reorientasi. Klimaks. Ya, terus urut dong. Klimaks. Orientasi.
anti klimaks, solusi. Beda dong saya. Oh ya, kasih dari ceritaku. Oke. Nah gitu ya, jadi kurang lebih tadi ada 5, oke? Sekarang kita masuk, apakah benar ada 5 kali ini dalam cerita hikayat? Lanjut. Survei pernikahan. Nah, ini siapa ini? Saya kenal ya? Aku bukan. Oke. Agar memudahkan kalian memahami alurnya, saya akan tulis grafiknya ya, sembari kita jelaskan satu-satu. Oke? Dimulai dari orientasi. Mana ada gimana ya sebelumnya? Oh belum. Paling gosip kelas 1 nih, orientasi di bagian sini. Ini dulu, kotak-kotak dulu. Orientasi masih data ya bentuknya. Kenapa? Orientasi itu bersifat pengenalan dari cerita, gitu ya, untuk mengantarkan kepada konflik. Gitu. Ini biasanya pengenalan ini berisi tentang siapa saja tokohnya. Tapi bukan tokoh secara keseluruhannya, tapi biasanya di dalam orientasi ini mengenalkan tokoh yang menjadi center utama dalam cerita, gitu. Dan biasanya juga melibatkan pengenalan latar, gitu, latar suasana, waktu, gitu. Kemudian apa yang diinginkan oleh tokoh sehingga dalam orientasi, karena ini mempengaruhi minat pembaca untuk membaca sebuah cerita, seperti itu. Kita contoh aplikasikan dengan cara membuat cerita ya. Misal, bagian orientasi di suatu hari. Di pagi hari yang cerah, kita dengan memperkenalkan latar suasana ya. Ada 2 sejoli yang cantik dan ganteng. Dan perkenalan karakter fisiknya di situ. Bernama Nadir dan Anas. mantap, benar sekali, Nadir dan Anas. Mereka berada di sebuah taman dan dan sari. Nah gitu. Pengenalan bisa seperti itu ya. Ada juga udah bercerita begini pernah ya. Gitu. Oke. Di taman yang indah, mereka berencana untuk menikah. Menikah di tahun depan. Tapi yang namanya anak siapa ya? Oh, ini belum kenal sama semuanya. Mereka ada belum tahu masa sih enggak ya? Yang itu, siapa ya? Kok mirip sama gue? Nanti gak masuk. Bukan. Kalau nggak salah masuk di 3 kali taman tadi malam. Oke, jadi gini ya, pengenalan dan tadi mereka diingat berencana untuk menikah di tahun depan. Itu mematik agar itu mau tahu gitu loh, pembaca itu tahu maksud dari penulis ini mau mengatakan kita kemana, permasalahannya tentang apa, seperti itu. Oke, jawab apa gitu? Oke, ini untuk memperkenalkan tokoh, kemudian apa tadi? Latar, kemudian apa lagi? Karakter dan Lain-lain. keinginan ya, keinginan tokoh ya. Oke, lurus. Mau naik atau lurus nih? Naik ke mana tuh? Tahu nanti kita bisa panas bu. Oke, naiknya setengah aja. Gini. Oh, nih tak taruh sini. Sama sini. Ini ada sih, ada pengenalan. Nah, konflik. Tulisan saya bagus ya, Cak? Enggak. Ya kan? Oh ya. Siapa? Saya mau panggil siapa kalau nggak mau Cak? Ada kan lebih kuat dari saya, lebih kuat dari Andi. Tahu dari aku lihat tuh, saya lihat dulu. Panggil juga nggak apa-apa. Oke, kamu. Klimaks ya tadi kata Mas Dika, ada klimaksnya. Terus komunikasi gimana? Ya kan pertanyaannya dari tadi nggak? Ini udah kamu dari tadi. Jadi Komunikasi gimana? komunikasi. Gini, untuk memudahkan kalian. Terus sini ya. Kami dulu pengertiannya bahwa komunikasi adalah memunculkan konflik hingga berkembang hingga memuncak konflik itu sendiri. Jadi apa? Konflik adalah konflik. Klimaks adalah melibatkan pengenalan konflik dan komunikasi itu sendiri melibatkan pengenalan konflik dan klimaks. Jadi di sinilah komunikasi. Gitu. Terus apa bedanya pengenalan konflik dengan klimaks itu sendiri? Kan sama-sama konflik tuh. Tapi bedanya di mana tuh? Gitu kan. Nah, pengenalan konflik teman-teman itu bersifat pengantar, tetapi konflik itu belum benar-benar dia gitu. Belum benar-benar gitu loh istilahnya. Contohnya tadi melanjutkan cerita tadi. Berencana yang menikah. Pengenalan konfliknya seperti ini. Dan beberapa bulan kemudian Mbak Afrik Mbak Nadine tanpa sengaja melihat chat Mas Anas dari wanita lain. Namanya Afrik. Munculnya di saya. Disitulah muncul kecurigaan. Itu kan orang konflik pasti kalian
resolusi. Ini berisi solusi atau cara penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya yang terlibat dalam konflik itu sendiri. Oke? Jadi solusinya menyambung dari cerita tadi juga. Akhirnya, akhirnya Nadirlah yang mengalah, teman-teman. Hatinya sangat besar, Nantinya yang besar itu. Oke, penyelesaiannya Oh iya, tahu. di sini. Nah, tulisan tuh bagus sekali loh. Ya Allah, kayak dulu matematika. Atau tidak bagus kamu? Oh, ya. Oke, teman-teman, lihatlah grafik ini. Kayak nanggung nggak sih kalau cuma sampai resolusi? Nanggung nggak? Karena kenapa nggak sih dulu gitu? Nanggung nggak? Nanggung dong. Iya, nanggung dong. Ya. Ini ya, kita terusin. Kita terusin ya grafiknya sampai sini. Ini ada apa? Terakhir di atas. Koda. Koda itu berisi apa sih, Bu? Berisi Penutupan. ya benar, penutupan cerita sehingga cerita itu lengkap secara keseluruhan. Karena sering kali kita mau membaca cerita kayak istilahnya gantung cara penyelesaiannya ini. Habis itu kita nggak tahu kehidupan tokohnya selanjutnya itu seperti apa, gitu loh. Ya kan? Benar. Fungsinya koda ini tuh menegaskan terkait gambaran tokoh setelah resolusi itu terjadi agar ceritanya juga nggak tanggung gitu loh, teman-teman. Oke? Nah, koda dari cerita tadi ada Mbak Najib akhirnya jadi independent woman. Sedangkan Anas dan Arif hidup bahagia memiliki 2 orang anak. Nanti itu kamu jadi selingkuhnya atas lagi aja. Oke, koda akhirnya juga menyiratkan pesan tersendiri ya. Artinya jangan terlalu berharap pada cinta ketika kamu sedang berproses. Fokuslah pada prosesmu. Seperti itu ya. Kita nggak tahu jodoh kita atau enggak. Oke, teman-teman. Kenapa ibu kasih contoh tentang percintaan kan? Karena ibu tahu di masa-masa kalian. Dan kalian lagi ngomong-ngomongnya kan? Jangan cerita sendiri. Oh, enggak, saya udah. Oke, jelas tadi ada apa aja? Orientasi, motivasi, resolusi, Oke, sudah paham? Kita lanjut ke apa yang berikutnya mengenai karakteristik dari teks hikayat. Yang pertama, saya udah sampai nulis karena tulisannya jelek. Oke, yang pertama ada istana sentris. Istana. Apa yang dibayangkan kalian? Ya, benar. Karena cerita hikayat ini seringkali melibatkan latar dari sebuah istana. Kemudian tokoh-tokohnya juga secara tidak langsung menggambarkan bahwa posisinya tuh berada di istana. Contoh ya, Kakanda, permaisuriku. Ada yang maju pacarnya Kakanda? Itu contoh dari istana sentris sendiri. Kemudian yang kedua ada penulisnya tuh anonim, bukan anonim ya, anonim. Jadi tidak ada penulisnya. Yang kita tahu bahwa cerita hikayat itu termasuk kepada sastra lisan. Kalian udah pernah dengar sastra lisan belum? Kan baru kelas 1 SMA. Oh belum ya? Kamu tahu dosennya ya? Kalau tahu dosennya namanya Putari, Masya Allah. Putari, kan kalian nggak tahu. Oh ya, jadi dia sering menjelaskan dengan baik. Jadi saya paham tentang apa itu sastra lisan, oke? Jadi ya, sastra lisan adalah sastra, cerita karya sastra yang disampaikan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lain, sehingga penulisnya tidak diketahui atau penulisnya A, B, dan C. Dan biasanya cerita hikayat ini memiliki banyak versi ya, gitu. Jadi kalian nggak usah mematok harus ini ceritanya, bukan seperti ini juga, gitu. Ada banyak versi karena berangsur-angsur gitu. Kemudian yang ketiga, prologis. Apa itu prologis? Ada yang udah tahu sebelumnya? Sebelum logis kita. Jadinya tidak logis, Bu. Mungkin merasakan. Oke, prologis itu ceritanya tidak dapat diterima oleh akal pikiran kita, seolah-olah mustahil gitu tokoh-tokohnya melakukan itu. Contoh dalam hikayat Anbiya gitu. Nabi kan sering gitu kan diceritakan dia memiliki mukjizat, membelah laut dan sebagainya. Bagi kita orang Islam percaya kan, tapi bagi orang Hindu dan sebagainya mereka tidak percaya. Mereka tidak memikirkan bahwa cerita itu tidak masuk akal. Begitu pun sebaliknya ketika dalam cerita Mahabharata, ketika tokoh yang punya kekuatan seperti ini, artinya seperti ini dapat berubah, Krishna dapat seperti ini, kita seolah juga tidak percaya kan? Gitu. Jadi meskipun itu prologis cerita hikayat, kebanyakan itu tergantung dari keyakinan dan persepsi masing-masing.
Kemudian yang terakhir, tokoh sakti, sudah jelas. Nabi diberi mukjizat dalam hikayat Anbiya, itu pasti memiliki kekuatan, tokohnya sakti. Begitupun dalam Mahabharata ada tokoh yang namanya Bima. Dia punya alat yang bernama gada, sekali gebuk mati. Itu kan seolah, wow, tokohnya sangat sakti ya, seperti itu. Itu teman-teman. Jadi karakteristik teks hikayat itu kurang lebih ada 4. Yang pertama ada sanskritis. Oke, karena sudah jelas punya. Ada bukan dong, tadi kan kita lagi kata-kata ini. Ada yang mau buatin buat saya nggak? Nggak salah semangat itu loh, capek saya udah dapet TPS. Apa mbak? Senyum semangatku. Makasih Santi. Kita pemasaran berikutnya sudah sabar dari Ibu Salsa Bila dari tadi pernah kita sebenarnya yaitu kaidah kebahasaan teks hikayat. Ada yang tahu? Satu aja. Menggunakan konjungsi urutan waktu. Yang pertama ada konjungsi urutan waktu, kedua ada kata akais. Ada yang tahu kata akais itu apa? Belum tahu. Kata akais itu biasanya itu digunakan dalam bahasa Melayu. Contohnya ada sebenarnya. Ada yang bisa contohnya itu jadi bisa bermula seorang raja yang arif dan bijaksana. Pada mulanya seorang raja yang arif dan bijaksana. Nah kalau Hatta ini hasilnya ada yang tahu? Hatta itu artinya bisa kemudian atau pada suatu waktu. Ada yang bisa dicontoh? Enggak. Contohnya seperti datanglah seorang gembala menghadap raja. Nah jadi itu artinya pada suatu waktu datanglah seorang gembala datang menghadap raja. Lanjut ke gaya bahasa. Teks hikayat itu biasa menggunakan gaya bahasa seperti personifikasi, metafora, atau hiperbola. Contohnya seperti harimau melompat bagai ulat nyambar. Majas itu digunakan untuk menjelaskan suatu tokoh, suasana atau kejadian dalam dramatis. Bisa masuk contoh Iya, minggu langit sudah langitnya tenggelam. Yang ketiga itu menggunakan bahasa Melayu lama. Nah, teks hikayat yang biasa kalian tulis itu biasanya sering menggunakan bahasa Melayu kan? Iya. Makanya tadi teks hikayat itu menggunakan kata-kata akais. Contohnya ada kata cakala, hamba, mati. Kalau kalian biasanya pernah nonton bikin? Ya, pernah. Apalagi yang cerita siapa meninggal itu banyak banget. Tapi kata-kata Melayu ya jarang banget digunakan sekarang ini kan. Lanjut yang keempat menggunakan banyak konjungsi temporal. Nah konjungsi temporal itu adalah kata penghubung yang berupa urutan waktu. Contohnya itu ada kemudian setelah itu seterusnya dan seterusnya. Nah, materi selanjutnya itu ada nilai-nilai teks hikayat yang akan dijelaskan oleh Rizka. Guru kita ini kapan ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai dari teks hikayat. Sekarang coba beritahu ibu, siapa yang tahu kenapa harus ada nilai-nilai dalam hikayat? Ayo coba siapa? Biar bisa itu Bu, biar bisa di kan cerita hikayat ini kan salah satu cerita lama ya Bu ya. Itu biar bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk generasi-generasi berikutnya Bu. Ya betul. Untuk pelajaran generasi selanjutnya, ayo ibu hadir kita tampilkan bersama-sama. Ya betul sekali. Jadi nilai-nilai di
kalau kayak tinggi ada 5 anak-anak semua. Yang pertama itu ada nilai agama. Siapa yang tahu apa itu nilai agama? Betul sekali. Jadi yang namanya nilai agama ya itu yang nilai yang mendasari hubungan antara manusia dan juga Tuhan, manusia dengan sesama ataupun manusia dengan semua ciptaan Allah seperti itu. Kemudian yang kedua ada nilai budaya. Siapa yang tahu itu nilai budaya apa? Kebudayaan Bu, tradisi dan sejarah. Betul. Nilai yang berkaitan dengan adat dan istiadat masyarakat setempat. Kemudian ada nilai moral selanjutnya. Apa itu moral? Etika baik dan buruknya seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya ada nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai bermasyarakat. Ya, nilai yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu kita ada nilai edukasi. Jadi nilai hikayat, dalam hikayat itu ada nilai edukasi atau nilai pendidikan, nilai pengajaran seperti itu. Jadi belajar itu merupakan sebuah proses dari perubahan perilaku yang buruk ke perilaku yang baik seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menyimak teman-teman hikayat Saijah dan Ikan Todok. Nah, ini merupakan salah satu cerita hikayat. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datuk Mabrur. Namun, Datuk Mabrur sepertinya diakhiri akan berdagang ribuan ikan todak tersebut dan melanjutkan bersamanya. Pulau berhasil dibuat oleh Raja Ikan Todak beserta rakyatnya untuk Datuk Mabrur. Nah, itu dia Saijah. Siapa yang tahu artinya Saijah? Baik, anak-anak semua. Jadi Saijah itu adalah seiring sejalan seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis struktur hikayat Saijah dan juga Ikan Todak ini yang akan dijelaskan oleh Ibu Salsa. Kepadanya saya silakan. Sebelum hikayat Saijah dan Ikan Todak, ada yang bisa menceritakan singkat hikayat tadi? Sebelum kita menganalisis struktur dari hikayat Saijah dan Ikan Todak. Tadi strukturnya apa aja? Variasi, komunikasi, resolusi, Aliannya apa? Dari Saijah dan Ikan Todak tadi apa saja? Jadi orientasi dan hikayat Saijah dan Ikan Todak itu dimulai dengan Datuk Mabrur yang pertama dan berharap mendapatkan pulau untuk Nah, lanjut ke komunikasi. Nah, tadi komunikasi apa? Indonesia marah. Munculnya konflik Bu dalam sejarah kita. Komunikasi dari kayak banyak masalah juga. Jadi Ikan Todak itu Suasana alam kita berubah gara-gara Datuk Mabrur. Betapa membuat lautnya sering terjadi badai. Lanjut yang ketiga itu ada solusi tadi. Penyelesaian Masalahnya tadi Ikan Todak Pembuatan pulau. Tetapi Datuk dia Mabrur meminta bantuan Datuk Mabrur Untuk penyediaan luka ikan Todak ya harus terjadi buat bulan pulau. buat pulau. Nah, selanjutnya ada modal tadi apa? Kesimpulannya itu Ikan Todak Memenuhi janjinya. buat pulau untuk Datuk Mabrur dan janjinya. Selanjutnya akan analisis nilai dan Saijah dan Ikan Todak yang akan dijelaskan kembali oleh Rizka. Terima kasih Ibu Salsa. Sekarang teman-teman kita akan menganalisis nilai-nilai. Tadi nilai-nilainya ada berapa dalam hikayat? 5. Ada 5. Yang pertama adalah nilai agama. Konsep nilainya tadi adalah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya Datuk Mabrur itu bertapa di tengah laut untuk memohon sebuah
sebuah pulau yang nantinya akan ditempati kembali oleh anak dan juga keturunannya seperti itu. Kemudian ada nilai budaya saling membantu. Jadi tadi Ika Koda kan itu terbuka ya, terbuka. Kemudian dia meminta disembuhkan oleh Datu Mabrur, dan kemudian setelah disembuhkan dia membuatkan sebuah pulau untuk Datu Mabrur. Kemudian yang ketiga ada nilai moral. Nilai moral tentang baik dan buruk di sini adalah memikirkan masa depan untuk anak dan juga keturunannya seperti yang dilakukan oleh Datu Mabrur tadi, betul sekali. Kemudian ada nilai sosial, yakni bekerja sama dalam mencapai tujuan. Jadi di sini adanya interaksi antara Ika Kodak, rajanya dan juga rakyatnya untuk membuatkan sebuah pulau untuk Datu Mabrur. Kemudian yang terakhir ada nilai edukasi, yakni gigih berjuang dalam mencapai tujuan. Walaupun malam yang sangat dingin, tetapi Datu Mabrur tidak bangkit dari posisinya dalam petaka. Itu menunjukkan bahwasanya dia sangat gigih sekali dalam berjuang mencapai tujuan. Seperti itu. Tepuk tangan kita semuanya. Karena materi kita sudah selesai semuanya, jadi sekarang kita akan melakukan sesi tanya jawab. Saya sampaikan kepada Ibu Nadine. Oke, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Apa udah semuanya berbahas? Oke, Cika ya, Cika. Tanya Kak. Cika itu ada berapa jenis, Bu? Yang mana dulu? Oh iya, udah jadi nanya, Bu. Ya udah. Ya, ayo silakan. Tanya Mas Andika dulu. Bu mau tanya terkait nilai-nilai yang ada di cerita Hikayat. Nah tadi kan ada 5 cerita, dalam sebuah cerita Hikayat apakah semua nilai itu harus masuk di dalam cerita itu? Misalkan kelima-limanya harus ada gitu. Misalkan tidak, itu apakah diperbolehkan, Bu? Terima kasih. Boleh. Boleh. Ya, boleh sekali Mas Dika. Jadi itu nanti tergantung ya. Oh iya, Mas Dika nanti Masih ada ya, jangan bagus sekali. Jadi nanti Mas Dika tergantung dengan hikayat yang diceritakan. Tapi adakah nilai-nilai apabila tidak memenuhi semua nilainya ya tidak apa-apa seperti itu. baik, Bu. Terima kasih. Iya, Bu, tapi ini menambahkan ya, karena cerita Hikayat kan biasanya panjang nih. Ya. Panjang nih, pasti ya sedikit-sedikit pasti terpenuhi kok. Karena kan panjang ceritanya, masih menenangkan juga. Karena cerita Hikayat itu tujuannya memang bukan karena untuk menyampaikan pesan moral gitu. Oke, lanjut Bu. Di mana kalian, Bu? Saya, Bu. Ya, tadi kan saya lihat beberapa sumber. Beberapa sumber itu Malik Kuda juga termasuk hikayat. Nah, juga yang bilang itu Malik Kuda itu masuk ke legenda. Jadi menurut Ibu itu bagaimana? Masuk ke mana? Masuk ke hikayat atau legenda cerita Malik Kuda? nah ini cerita Malik Kuda ya. Cerita Malik Kuda, cerita Malik Kuda kan tadi definisi dari Hikayat adalah dari cerita ya atau enggak? Narasi gitu kan. Tapi ada yang belum masih saat ininya itu ceritanya dari Melayu. Ya. Melayu Kuda Ya. dia pakai ada bentukan ya. Ya. Tapi ya karena sudah belum ada jawaban itu diterjemahkan dari Indonesia. Jadi dia termasuk dua-duanya hikayat dan legenda. Dan dua-duanya yang pertama hikayat karena dia itu dari cerita lama Melayu, yang kedua legenda karena dia menceritakan asal usul dari sebuah patung itu sendiri gitu. Oke, baik, terima kasih. Oke, saya Bu. Oke, nah itu termasuk hikayat atau bukan? Oke, nah itu termasuk hikayat atau bukan? Beda. Jangan legenda fokusnya terhadap asal usul sebuah tempat yang juga termasuk beredar dan berkembang di daerah suatu daerah. Sedangkan hikayat itu beda. Hikayat itu belum tentu di dalam suatu daerah itu familiar gitu. Ya, Ibu sangat berarti kelompok nanti kalian berkumpul sesuai kelompoknya ya. Yang di kelompok pertama ada Clarissa, Desi, Dila, Dilfam, dan Ella. Satu, dua, tiga, taruh ke tempat kamu. Bilangnya ubat ya. Ubat. Empat, putar-putar. Oke, ready semuanya?
Suatu hari, pertemuan sebuah drama di atas kuda di depannya. Para penonton Jadi saya sebagai Hai, saya Tasya sebagai Putri Purnia. Saya Putri Malika sebagai Putri. Video yang di-share oleh ibunya itu kan Aku maju mau. itu adalah pemilik dari kelompok tadi. Bapak satu maju. Loh. Ya, Lari saya ayo bapak satu. Hasil terbaik adalah dipilih Bu Caca ya, itu slide-nya Bu Caca. berorientasi yaitu pada zaman dahulu hiduplah seorang raja bijaksana dengan 7 putri yang cantik. Putri bungsu yang bernama Putri Kemuning adalah yang paling baik hati dan disayangi oleh rakyat. Suatu hari raja memberikan hadiah berupa kain emas kepada setiap putrinya. Untuk struktur komplikasinya, adapun hari berlalu, Putri Kemuning memetik bunga-bunga di tangan. Putri lain mulai iri karena raja perhatian dengan Putri Kemuning dan hendak mencelakai Putri Kemuning. Pada saat berhutang, kakak-kakaknya menyembunyikan sinar Putri Kemuning hingga tidak bisa pulang dan hanya bisa menangis. Selanjutnya pada struktur resolusi, tiba-tiba muncul ketua yang memberikan nasihat yang harus menghilang dan seketika Kemuning berubah menjadi bunga yang harum dan indah. Pada struktur koda, bunga itu diberi nama Kemuning sebagai lambang ketulusan hati dan pengorbanan. Raja dan para penduduk menemukan bunga itu dan percaya bahwa bunga tersebut adalah teman. Sudah ya. Tepuk tangan semuanya. Kelompok satu sudah maju dan menceritakan kembali tentang cerita yang disaksikan tadi. Selanjutnya hadiah. Oh iya, terima kasih. Karena materi telah disampaikan, kita juga sudah mengerjakan soal sebagai evaluasi. Kalau kalian isi, tahu kan yang ibu kirimkan di grup kelas. Oke. Bagaimana hari ini teman-teman? Pelajarannya menyenangkan nggak? Menyenangkan, Bu. Oke. Selamat nanti kalian dari sini nanti kelas belajar. Pindah sekolah juga. Materi selanjutnya tadi. Materi selanjutnya, ibu minta kalian mencari tentang teks eksposisi ya. Udah selesai isinya? Udah.